Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rina Nayi. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang ketiga dan keempat. Baik anak-anakku sekalian MTS Negeri Batang, mari kita bersama simak materi berikut ini. Pengertian wudhu menurut bahasa berarti bersih atau indah. Sedangkan kalau menurut istilah adalah membersihkan anggota badan tertentu dengan air tohir mutohir atau air suci dan mensucikan berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Tentu saja hukum daripada wudhu itu wajib ketika akan melaksanakan sholat. Mari kita lihat bersama apa saja sih syarat-syarat wudhu itu. Ada 5 syaratnya. Yang pertama Islam, beragama Islam maksudnya. Yang kedua adalah mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk dari segala perbuatan manusia. Yang ketiga tidak berhadas besar. 4. Menggunakan air mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota wudhu. Anak-anakku kelas 8, sedangkan rukun wudhu itu sendiri, 1 adalah niat, yakni secara sadar kita menyengaja untuk wudhu. Contoh lafal niat diantaranya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhu lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, membasuh muka mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sebelah atas sampai ke ujung dagu dan antara kedua telinga. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib, yakni menunaikan wudhu sesuai dengan urutannya. Adapun kesunahan ketika kita wudhu adalah membaca basmalah. 2. Mencuci kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bak air. Kemudian berkumur-kumur dan bersiwak, menyela-nyela jari, tangan, dan kaki. Kemudian memasukkan air ke hidung, mengusap jenggot atau menyela-nyela jenggot. Kemudian membasuh sebanyak 3 kali pada tiap-tiap basuhan. Kemudian mengusap seluruh kepala, mengusap kedua daun telinga bagian luar dan dalam dengan air yang baru. Mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan. Tidak boros dalam menggunakan air. Tentu saja yang terakhir adalah berdoa setelah kita selesai untuk berwudhu. Sedangkan hal-hal yang membatalkan wudhu itu diantaranya 1. Keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur seperti kencing, kentut, atau buang air besar. Yang kedua, tidur. Kemudian yang ketiga, hilang akal seperti mabuk, pingsan, gila. Yang keempat, menyentuh kemaluan, baik kemaluannya sendiri atau orang lain apabila menggunakan telapak tangan dan tanpa pembatas. Namun apabila ada pembatasnya atau menggunakan selain telapak tangan maka tidak membatalkan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya seperti ini, siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Kemudian yang kelima adalah menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahramnya. Yang keenam atau terakhir adalah murtad, keluar dari agama Islam.
Berikutnya adalah ketentuan tayamum. Tayamum itu sendiri menurut bahasa artinya menyengaja atau menuju. Adapun kalau menurut istilah syariat Islam ialah mengusap tanah yang suci pada muka dan kedua tangan dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Tayamum disyariatkan oleh agama sebagai pengganti wudu atau mandi besar apabila tidak mendapatkan air. Diperkenankan pula bertayamum apabila dalam keadaan sakit. Anak-anakku kelas 7, mari kita bersama lihat apa saja sih sebab-sebab daripada tayamum itu. Sebab yang pertama adalah karena tidak ada air, atau ada air tetapi sangat terbatas dan tidak mencukupi. Yang kedua adalah karena sakit, yang menyebabkan sakitnya bertambah parah jika terkena air. Yang ketiga, suhu sangat dingin. Jika terkena air, maka dia menjadi sakit atau banyak kemudaratan yang ditimbulkannya. Sedangkan syarat-syarat tayamum itu ada yang pertama, satu, ada udzur. Misalnya tidak ada air atau sakit, kemudian telah masuk waktu sholat tetapi tidak ada air tadi. Kemudian yang ketiga, telah mencari air namun tidak menemukan. Yang keempat, bertayamum dengan debu, tentu saja debu yang suci. Rukun tayamum itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah niat. Tentu saja niatnya disesuaikan. Apakah tayamum untuk menghilangkan hadas kecil atau apakah niat untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua adalah mengusap kedua telapak tangan pada wajah. Yang ketiga, mengusapkan kedua telapak tangan pada kedua tangan sampai pergelangan tangan. Yang keempat adalah tertib atau berurutan. Sedangkan sunnah tayamum itu sendiri, yang pertama adalah membaca basmalah. Yang kedua, menghembus atau meniup kedua telapak tangan setelah menepukkan ke tanah. 3, membaca doa setelah selesai tayamum, seperti doa setelah kita berwudu. Oke anak-anakku kelas 7, ada beberapa ketentuan dalam tayamum. Di antaranya adalah setiap akan melakukan sholat fardu atau wajib bertayamum terlebih dahulu walaupun belum batal. Karena pada dasarnya tayamum itu untuk satu kali atau untuk sekali sholat fardu saja. Ketentuan yang kedua, perlu diingat apabila melaksanakan sholat sunnah walaupun beberapa kali, maka cukup baginya sekali tayamum saja. Terus hal yang perlu diingat yang ketiga adalah apabila menemukan air setelah melaksanakan sholat, maka tidak perlu mengulangi lagi sholatnya. Namun seandainya mengulangi lagi, maka itu lebih baik.